wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Para hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kesemuanya dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang pertama kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita dapat hadir di majelis yang insyaallah barakah ini, tentunya untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang kita awali dengan tadi mungkin masuk masjid dengan tahiyatul masjid, kemudian qobliyah zuhur, dilanjutkan dengan salat zuhur, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah sedang ataupun akan kita laksanakan senantiasa menjadi wasilah diturunkannya keridhaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Tentunya dengan dimudah dan dilancarkannya urusan-urusan kita dalam rangka kebaikan dan juga dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, marilah salawat dan salam kita sampaikan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat amat mulia, yang diutusnya sebagai penyempurna bagi nabi-nabi sebelumnya, dan risalah-risalahnya senantiasa menjadikan umat manusia yang kelak mengikutinya akan memperoleh bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Untuk itu mari kita sama-sama bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita sanjungkan kepada beliau juga dapat terus melestari kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga para pengikutnya istiqamahkan sunnahnya hingga yaumil kiamat. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan lantaran ataupun wasilah salawat dan salam yang kita sanjungkan kepada beliau juga memudahkan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk mengenali kita, mencintai kita, sehingga memudahkan beliau untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan kesemuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tak lama lagi, kurang lebih 10 atau 11 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali keistimewaan. Makanya mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, jangan lupa kita selipkan agar Allah senantiasa berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab Sa'bana wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan juga Sa'ban, serta sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu sangat luar biasa keistimewaannya, termasuk di dalamnya bulan di mana diturunkannya Al-Quran, kemudian bulan yang penuh ampunan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta keistimewaan yang sangat amat luar biasa. Nanti ada malam Lailatul Qadar, di mana satu malam itu kita bisa mengakselerasi ketertinggalan ibadah-ibadah kita. Kalau menurut para jumhur ulama, selama kurang lebih 83 tahun. Itu kan mungkin jika usia kita hanya 63 atau paling lama atau paling panjang itu sampai 100 tahun, kita insya Allah masih bisa mengakselerasi ibadah-ibadah kita jika kita mampu memaksimalkan bulan suci Ramadan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, mudah-mudahan kita berharap Allah perkenankan kita untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita setiap hari mungkin tanpa kita sadari bahwa sebenarnya hari-hari kita itu sedang menuju pada kematian. Ini sudah sangat sering kita sampaikan.
Maka apa yang harus kita persiapkan? Jangan sampai kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sesuatu atau tanpa bekal, tanpa prestasi yang nanti mampu kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita mampu untuk persembahkan karya-karya terbaik kita, prestasi terbaik kita untuk sesama manusia, bahkan untuk tempat kita bekerja ataupun berkarya, maka miris kalau kita tidak mampu memberikan yang terbaik atau memberikan prestasi terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sama-sama belajar soleh bareng-bareng. Belajar soleh bareng-bareng. Karena setiap insan, setiap kita itu tak lepas dari salah dan dosa. Jadi kalau ada yang bilang, wah, berharap saja pada ustadz, nanti ustadz itu pasti akan baik terus gitu kan. Jangan pernah berharap kepada manusia. Sebaik apapun manusia itu, dia berpotensi untuk mengecewakan. Karena apa? Karena dia masih manusia, di mana salah dan dosa masih terus melekat pada dirinya. Jadi yang wajib kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya belajar soleh bareng-bareng nanti ada kaitannya juga dengan bagaimana sikap kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Tadi dibacakan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera. Karena tadi kita sudah pahami bahwa tiap hari ini kita berpacu dengan usia kita, berpacu dengan kematian. Antara kesempatan yang Allah berikan dengan kematian itu bedanya sangat tipis, sangat tipis. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita sadari, bahwa antara kesempatan dan juga kematian itu sangat tipis. Apa yang menghalangi? Yang menghalangi adalah angan-angan. Karena angan-angan itu kadang-kadang yang membuat kita seolah-olah merasa, atau bahkan dengan angan-angan itu kita bisa menunda kebaikan. Padahal Allah menyuruh kita wasari'u, bersegeralah, bersegeralah, karena kita sedang dikejar kematian. Kalau kita tidak bersegera untuk mengumpulkan perbekalan yang nanti mumpuni untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi manusia yang tertinggal. Maka hari ini bagaimana cara kita kemudian memanage kehidupan kita? Tentunya kalau tadi kita sampaikan wasari'u, kita harus benar-benar mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan itu diperuntukkan untuk siapa sih? Diperuntukkan untuk siapa? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ampunan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa, seluas langit dan bumi, ataupun surga itu seluas langit dan bumi. Diperuntukkan untuk siapa? Lil muttaqin. Hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kemarin sudah kita sampaikan apa itu definisi takwa, masih ada yang ingat? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa banyak alasan, tanpa banyak pertanyaan. Sanggup gak kira-kira kita menjadi orang yang takwa? Takwa itu berat. Jangan katakan biar aku saja. Kita bareng-bareng kayak. Kalau takwa sendiri itu ya mungkin kita diketak lalu ketawa. Itu takwa kalau pas sendiri gitu kan. Tapi kalau bareng-bareng kita saling menguatkan. Dan itulah fungsi dalam surah Al-Asr disebutkan watawa sobil haqqi watawa sobis sabr. Bahwa salah satu tupoksi kita sebagai manusia adalah untuk saling menguatkan. Saling menguatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan agar kita terus dalam kesabaran. Kadang-kadang kalau kita takwanya atau solehnya sendiri itu bisa berpotensi untuk salah. Apalagi terkait dengan belajar agama. Belajar agama itu kita wajib punya guru. Jangan sampai kita nggak punya guru untuk belajar agama. Karena nanti kita akan disetir dengan hawa nafsu kita. Kalau kita nggak punya guru,
seolah-olah kita sudah pandai beragama, nanti kita hanya berbekal 1-2 ayat dan kita terjemahkan sesuai dengan nafsu kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu adalah ranah setan yang kemudian mendorong nafsu kita agar beristihad dengan sendirinya. Boleh beristihad, asalkan istihad itu kemudian kita sandarkan kepada guru-guru kita. Maka hari ini siapapun yang kemudian belajar agama harus punya guru. Karena kalau kita tidak punya guru belajar agama kita, maka yang akan menggurui kita adalah syaitan dan juga hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu lebih cenderung kepada kesesatan. Maka hati-hati, jangan terlalu pede. Kan hari ini ada yang kemudian hijrah dan hijrah tuh. Jadi seolah-olah hijrahnya dia sudah paling benar, sampai menyalahkan orang lain, menganggap orang lain salah, menganggap pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang dia yakini salah. Ini hijrah yang salah. Kemudian dengan hijrah justru kemudian membuat ia susah. Yang tadinya dengan pekerjaannya mampu untuk memberikan kebaikan-kebaikan untuk keluarganya, untuk orang lain dan untuk warga sekitarnya ataupun orang-orang di lingkungan sekitar, tapi dengan alasan hijrah kemudian justru menyusahkan dirinya. Jadi hutangnya malah kesana kemari. Nah, ini hijrah yang salah. Hijrah itu maknanya adalah kita berhaluan ataupun berpindah haluan dari keburukan menuju kebaikan. Yang tadinya sholatnya jarang-jarang jadi rajin, yang tadinya sholatnya lambat jadi tepat waktu, yang tadinya tidak membalas jawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala rajin balas. Kan kadang-kadang kita ini kalau di lingkungan perkantoran kan sangat luar biasa gitu kan. Kita luar biasa bekerja keras sampai-sampai panggilan Allah tak pernah kita balas. Dan saat kembali tiba-tiba kita sudah tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka hari ini kita harus kemudian menyadarkan pada diri kita bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Makanya kita harus berpacu untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak kita itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala hanya berbekal 2 hal, yaitu ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemarin juga kita singgung, ridha Allah itu ada pada apa? Keridhaan Allah ada pada sabar dan syukur. Kemudian rahmat Allah ada pada apa? Ayo, kalau kemarin sabar dan syukur, kalau keridhaan Allah itu rahmat Allah ada di mana kira-kira? Ada pada kebaikan-kebaikan yang dibiasakan dan juga ketaatan-ketaatan yang dipaksakan. Ini harus diingat terus Pak, tiap hari sudah kita ingetin tuh. Jadi bagaimana agar kita memperoleh ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan terus menjaga sabar dan syukur. Kemudian memaksakan atau membiasakan kebaikan-kebaikan dan memaksakan diri agar kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Milih masuk surga karena dipaksa atau milih neraka dengan sukarela. Tinggal pilih Pak, kita yang nentuin. Makanya di sini nanti kita akan giring bagaimana agar kita memilih kehidupan kita benar-benar agar beroleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi acuan tadi satu Pak, kita harus bersegera, wasari'u. Ini yang harus kita tanamkan ke dalam DNA kita. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari, maka kita harus bersegera. Orang kalau kita pergi ke kantor saja bersegera, ya kan? Kadang-kadang dibela-belain tuh, habis sholat subuh gak tidur lagi gitu kan? Padahal masih ngantuk. Jagain agar bisa berangkat 5:30 atau biar bisa berangkat jam 5 dari rumah, biar tidak telat ke kantor. Karena kalau terlambat di kantor dapatnya apa Pak? Sanksi, ditegur dan sebagainya. Nah ini kita telat ketemu sama Allah biasa-biasa aja kadang-kadang, ya Pak ya. Mau ketemu Allah biasa-biasa aja, nggak ada rasa bersalahnya gitu kan. Wah ini ada hayya 'alas shalah. Ini nanti ada Pak, suatu ketika kita akan dihadapkan. Ketika ada suara azan berkumandang dan ada panggilan bos secara bersamaan, mana yang harus kita dahulukan?
Mana yang harus kita dahulukan? Ini menjadi seolah-olah jawabannya sangat berat, padahal enggak. Ya kita ngadep bos dulu untuk minta izin agar kita bisa menjawab panggilan azan. Bijak kan? Harusnya bisa seperti itu. Kalau memang nggak bisa berarti ya kitanya aja yang mungkin terlalu manut terhadap manusia. Manusia itu semuanya sama. Nggak ada yang lebih tinggi derajatnya kecuali yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita itu semuanya sudah sama, sudah digelar di mana-mana. Jadi jangan takut kalau kita kehilangan satu pekerjaan, asalkan kita tidak berdiam diri, terus berusaha, Allah akan memberikan apa yang kita usahakan. Itu kemarin sudah kita bahas dalam surah apa itu, An-Nahl atau Al-Isra, bahwa Allah akan memberikan apa-apa yang kita usahakan. Kalau kita mengusahakan dunia, maka kita akan beroleh dunia saja. Tetapi kalau kita mengusahakan akhirat, insya Allah dunia dan akhirat pasti akan kita dapat. Maka kita harus sadari bahwa tujuan kita hidup di dunia itu apa sih? Tentu sukses dunia dan berharap selamat akhirat. Dengan dua tujuan itu kemudian kita breakdown lagi, Pak. Berarti harus apa saya? Gitu kan? Tujuan kita diciptakan untuk apa, Pak? Beribadah. Beribadah. Beribadah dan juga menjadi khalifah. Beribadah dan juga jadi khalifah. Kita sadar nggak? Kadang-kadang kan kita hanya kalau bicara masalah ibadah ya sholat saja, ngaji saja gitu kan. Padahal semua kegiatan kita, semua aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manakala di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan ataupun aktivitas yang kita kerjakan, kita sertakan Allah di dalamnya. Bekerja bisa jadi ibadah nggak, Pak? Bisa. Perjalanan kita bisa jadi ibadah nggak? Dari kantor, dari rumah menuju kantor? Bisa. Bahkan mandi pun bisa jadi ibadah nggak, Pak? Tidur pun bisa jadi ibadah nggak, Pak? Makan pun bisa jadi ibadah nggak? Ya sebenarnya aktivitas dari yang kecil sampai dengan yang besar itu, seluruh aktivitas kita bisa menjadi atau bernilai ibadah manakala kita menyertakan Allah di dalamnya. Coba hari ini ada nggak yang berangkat dari rumah menuju kantor tidak berdoa? Lupa berdoa deh. Ada nggak? Yang lupa berdoa hari ini sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak yang lupa tadi? Ayo tunjuk tangan. Yang berdoa deh hari ini ketika tadi berangkat berdoa Bismillahirrahmanirrahim minimal. Kalau sudah sampai kantor ataupun hari ini nih, dari tadi pagi sampai dengan hari ini yang sudah baca Al-Quran 1 juz, ada nggak? Tak kasih 500.000. Tak kasih 500.000 atau 1 lembar tapi beserta artinya, 1 lembar bolak-balik tapi beserta artinya, terjemahannya. Tak kasih 200.000. Kalau 1 ayat, oh banyak, Pak, rugi bandar, Pak. Nanti ada yang ini Alhamdulillah Rabbil Alamin, kan itu ayat tadi. Iya benar-benar itu ya. Minimal 5 ayat plus itu deh, 5 ayat plus artinya. Ayo tunjuk tangan. Plus artinya. Yang hari ini sudah baca, tak kasih nih. Setelah pengajian ini tak kasih 200.000. Ayo silakan. Ibu-ibu boleh juga, mbak-mbak juga boleh, nggak apa-apa. Ayo silakan tunjuk tangan. Yang hari ini sudah baca Al-Quran 1 juz 500.000. Yang sudah baca bolak-balik 1 lembar bolak-balik dengan artinya 250.000. Yang hari ini sudah 5 ayat plus artinya 200.000. Nggak ada. Tapi hari ini yang sudah scrolling Instagram, kemudian Facebook dan juga melihat status WA orang lain ada berapa? Semuanya. Ayo ngaku. Ayo ngaku. Hampir semuanya ya. Saya juga iya sudah kok. Saya juga iya sudah. Tapi bahasa Al-Quran juga alhamdulillah sudah tadi, Pak. Jadi ini harus dibudayakan, Pak. Mana yang harus kita prioritaskan? Kita pengen gak sih diprioritasin? Pengen kan?
Kalau kita pengen diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jadikan Allah segalanya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu yang namanya prioritas, memprioritaskan Allah dalam segala hal. Mana dalilnya? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jika seorang hamba mengingatku, maka aku akan mengingatnya. Berarti sebenarnya Allah tuh pengennya apa Pak? Maha pencemburu loh. Jangan sampai kita kemudian membuat cemburu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lebih asik baca WA daripada baca Al-Quran. Lebih asik baca media sosial daripada kita baca Al-Quran. Itu Allah tuh cemburu banget yang seperti itu loh. Apalagi kalau, makanya kadang-kadang kalau kita sudah kadung asik dengan ayat-ayat Al-Quran, kadung asik dengan ibadah, nah itu seolah-olah kita tidak beranjak dari tempat duduk kita, tidak beranjak dari bacaan kita itu, karena Allah sedang sayang-sayangnya sama kita. Pas lagi sayang-sayangnya, maka kita harus sambut gitu kan, kesayangan ataupun kasih sayang Allah itu dengan sepenuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, kalau Allah sudah sayang sama kita, kita tuh gak perlu minta kerentek dalam hati atau kita baru berbisik dalam hati aja, itu ada saja jalannya, Pak. Belajar dari kisah Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa kemudian beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan setiap kali tempat yang beliau singgahi ketika perjalanan Isra Mi'raj itu, beliau selalu menundukkan berdoa dan juga sholat. Berarti apa? Rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengisrakan rezeki kita ataupun apapun yang ada dalam diri kita, mau jabatannya, mau kemudian kedudukannya, derajatnya. Itu asalkan kita mampu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan israkan semuanya. Ini kadang-kadang tanpa kita sadari kita merasa tinggi, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah mau rukuk, enggak pernah mau sujud. Ya Pak, iya. Kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, pengennya cuma menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi enggan atau malas bahkan untuk mengibadahinya. Ya Pak, iya. Ya Pak, iya. Sekarang kalau disuruh dangdutan sama suruh ngaji, pilih mana Pak? Kalau sekarang pilih ngaji loh, posisinya lagi di sini gitu kan. Misalkan hari ini nih di luar sana lagi ada dangdutan plus makan-makan, ya pilih makan-makan sama dangdutan kan gitu kan. Iya Pak ya. Ngaji dulu baru. Yang benar Pak. Ngaji dulu, nanti dangdutannya keburu selesai Pak. Makanannya keburu habis. Apa ngaji sambil dangdutan? Nah itu win-win solusi Pak ya. Maka hari ini perlu kita sadari Pak, mana yang harus kita prioritaskan. Maka tadi kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera, karena kita sedang berpacu dengan muladi, bukan berpacu dengan waktu, berpacu dengan kematian. Dan ingat, segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini pada hakikatnya hanya untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemarin sudah disebutkan dalam surah Al-Isra di awal-awal ayat itu kan, bahwa kebaikan yang kita kerjakan itu pada hakikatnya untuk diri kita, dan sebaliknya keburukan yang kita kerjakan itu juga akan kembali kepada diri kita. Ini mentang-mentang boleh dijawab gitu ya, jawabnya seenak udele dewe gitu ya. Ini memang ini apa namanya, bukan khutbah Jumat, jadi boleh dijawab terserah. Jadi, dan ini kita harus mengingat Pak, 5 hal sebelum datang 5 hal. Karena kita sedang berpacu dengan usia kita Pak. Kita sedang berpacu dengan umur kita. Sudah sering dengar nggak? Tadi khobsan qabla khobsin. Apa saja itu Pak? Ayo. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa saja itu Pak? Ayo coba. Sababaka qabla harami, wasihataka qabla saqami, wa ghinaka qabla faqri, wa faragha
umraka qabla suhlik wa hayataka qabla mautik. Artinya apa itu? Silahkan jawab. Sehat sebelum sakit. Wah, itu urutannya dong Pak, urutannya. Karena kan roadmap kehidupan kita itu kan dari lahir, dewasa sampai dengan meninggal. Ini harus sesuai juga. Muda sebelum tua. Muda sebelum terus Ada sempat sebelum sempit. betul terus hidup sebelum mati. masih ada kelewat itu Kaya Iya. nggak disebutkan sebenarnya kaya itu Pak. Contoh 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat 5 semprongan ya Pak ya. Bukan, jadi artinya manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yakni masa muda sebelum sehat sebelum kaya sebelum fakir, waktu luang sebelum sempit. Kita diberikan waktu luang, banyakkan waktu luangnya atau banyakkan waktu sempitnya Pak? Luangnya apa sempitnya Pak? Bisa sempit, bisa luang lah ya. Kalau jalan kan macet sempit ya. Itu macet itu bisa jadi ladang ibadah yang sangat luar biasa Pak. Kalau kita satu sabar gitu kan, dengan bersabar kemudian kita banyak zikir, itu sudah dapat reward dari Allah Subhanahu wa taala meskipun dapat punishment dari kantornya Pak. Tapi lebih tinggian mana? Pilih selamat dunia doang atau pilih selamat dunia akhirat Pak? Dunia akhirat, jadi nggak usah khawatir kalau kita telat ya telat aja gitu kan. Karena memang satu dan lain hal kondisinya macet parah kayak tadi pagi gitu kan. Sebenarnya mau curhat sebenarnya Pak Haji Kustadi ini. Tadi pagi macet banget kan gitu. Tapi karena waktunya sempit jadi curhatnya ya sambil curcol gitu ya. Kemudian apa? Masa luangmu sebelum waktu sibukmu, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini kalau Pak Ferry sudah mau berdiri berarti saya sudah harus mengakhiri ini sebenarnya begitu ya Pak? Kode ini Pak. Baik, jadi alasan kenapa kita harus memilih kehidupan itu yang pertama kita harus menyadari bahwa semua yang Allah ciptakan memiliki batasan. Maka kita harus bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Kita harus menyadari bahwa kita sedang berpacu dengan kesempatan. Ini harus diingat terus loh Pak. Kenapa kita kemudian harus berpacu untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, menyadari bahwa semua yang Allah ciptakan itu memiliki batasan. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa kita sedang berpacu dengan kesempatan. Menyadari untuk apa kita diciptakan itu juga penting Pak. Kalau tadi sudah sangat hafal ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini udah hafal semua, tapi kadang-kadang suruh ibadah hilang hafalannya seketika gitu kan. Kalau pas suruh ibadah saya udah gak hafal itu ayatnya Ustaz gitu kan. Kemudian yang keempat, alasan kenapa kita harus bersegera untuk menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa hanya ridha dan rahmat Allah lah yang kita butuhkan agar sukses dunia dan kelak selamat akhirat. Kemudian apalagi, hanya ridha dan rahmat Allah taala itu yang terdapat dalam takwa. Ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam takwa. Takwa itu singkatnya 4 aja nih Pak: sabar, syukur, kebaikan yang dibiasakan, dan ketaatan yang dipaksakan. Itu ingat-ingat terus Pak. Ingat-ingat, takwa itu sabar, syukur, kebiasaan yang dibiasakan, dan ketakwaan yang dipaksakan. Itu kenapa kemudian alasan kita harus bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa menjadi manfaat untuk kita semua. Hari ini kan seharusnya Al-Ustadz harusnya hadir, tapi karena tadi tidak mau kami isi karena WA-nya masih ada nih, harus diisi, antum yang harus ngisi karena ini amanah. Jadi kita beranikan diri untuk isi pada siang hari ini. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan jadi bekal kita semua agar kita benar-benar bersegera dalam menyambut apapun seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Seruan utamanya adalah untuk
mencari ridho dan rahmat Allah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan, dan ketika kita nanti sudah mampu masuk bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kemampuan untuk dapat menjadikan bulan suci Ramadan yang akan kita masuki bulan suci Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kelak kita keluar dari bulan suci Ramadan menjadi hamba Allah yang telah diampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal buhli wa na'udzu bika min ghulabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.